Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Filmada sebagai dosen pengampu dasar kewirausahaan kelas 6401. Jadi di sini kita dari kelompok Jahesu ingin mempresentasikan produk besutan kami yang bergerak di bidang produk minuman seperti itu. Jadi kami menamainya sebagai Jahesu atau Jahe Susu, yaitu minuman tradisional yang berkhasiat tinggi untuk kalangan milenial, khususnya para remaja seperti itu. Lanjut. Jadi apa sih masalah utama dari pengamatan kita gitu ya? Jadi masalah utamanya adalah Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki potensi besar dalam tanaman obat khususnya jahe. Jadi seperti yang kita tahu memang Indonesia dari sejak zaman dulu gitu ya mempunyai potensi tumbuh-tumbuhan terutama di bidang obat-obatan. Maka dari itu alasan utama bangsa Barat gitu ya menjajah Indonesia juga karena hal ini gitu ya. Jadi di Indonesia mempunyai potensi besar dalam tanaman obat-obatan seperti itu. Nah, begitupun dengan susu sapi. Jadi Indonesia ini juga merupakan produksi susu sapi yang juga golongan besar di dunia ini gitu ya. Jadi khususnya di Kabupaten Lembang gitu ya, di Kota Lembang itu juga merupakan salah satu kota atau kabupaten yang menghasilkan susu sapi yang berskala besar seperti itu. Maka dari itu mungkin dengan dua alasan itu kami melihat bahwa oh ini ada potensi yang besar untuk dijadikan sebuah produk seperti itu, untuk disatukan dan dijadikan sebagai produk minuman seperti itu. Nah, jahe susu ini dapat dipadukan menjadi minuman yang berkhasiat bagi kalangan siapapun, akan tapi konsumennya hanya dari kalangan orang dewasa, bahkan usia lanjut. Jadi seperti yang kita lihat juga gitu ya, banyak jadi minuman ini tuh sebenarnya minatnya banyak, hanya saja untuk remaja ini kurang melirik seperti itu, kurang melirik produk minuman ini karena banyaknya minuman-minuman yang mungkin lebih instan gitu ya, bahkan lebih enak mungkin, tapi dari sisi manfaat itu jahe susu ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata seperti itu. Nah, anak muda ini mungkin ya lebih tertariknya dengan kopi-kopian atau jus-jusan yang lebih berskala instan gitu ya. Jadi emang untuk anak-anak muda ini memang kurang melirik untuk jahe susu ini. Seperti itu. Lanjut. Nah, maka dari itu kita melakukan observasi nih, gimana caranya agar minuman ini, jahe susu ini, bisa dilirik oleh para anak muda ini. Karena mengingat khasiatnya yang juga tinggi dan manfaatnya yang banyak gitu ya. Maka dari itu kita melakukan sebuah inovasi, di mana minuman ini kita jadikan sebagai minuman yang bergaya milenial juga, seperti itu. Jadi yang kita rubah itu dari sisi packaging-nya gitu ya, kemasan yang kita gunakan paper cup itu agar anak muda ini ya istilahnya nggak malu gitu membawa minuman ini kemana-mana gitu kan. Kan yang kita kenal jahe susu ini kita kan melihatnya sebagai minuman yang di dalam gelas biasa gitu kan, belum ada packaging yang mungkin bisa membuat anak-anak muda ini tertarik seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari minuman jahe susu ini mungkin dari khasiatnya ini bisa membuat tubuh segar, menurunkan berat badan, dan meredakan nyeri sendi dan otot gitu. Jadi banyak kan orang yang mengeluh tentang masalah di badannya itu rata-rata mereka juga ingin meminum minuman jahe gitu kan. Ingin minuman jahe nih karena mungkin badannya bermasalah atau masuk angin segala macam gitu kan. Itu kebanyakan orang-orang kan larinya ke minuman jahe ini. Maka dari itu ya mungkin untuk anak-anak muda bisa mengonsumsi ini lebih banyak lagi agar merasakan khasiatnya secara langsung seperti itu. Jadi pada intinya kami menyediakan perbedaan itu di sisi packagingnya, karena itu merupakan hal krusial yang mungkin bisa membuat anak-anak muda menjadi lebih tertarik. Seperti itu. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah market size. Kita melakukan observasi di beberapa wilayah yang memiliki dataran tinggi seperti Bandung, Ungaran, Jogja, dan Malang.
segmentasi umur yaitu 18 sampai 55 tahun, gender yaitu semua gender, yang mana wedang terutama minuman hangat sangat digemari oleh kaum muda maupun kaum yang sudah dewasa atau tua. Karakteristiknya yaitu masyarakat pegunungan dataran tinggi atau perkotaan seperti di Malang dan Ungaran, kemudian memiliki kesukaan pada konsumsi minuman panas. Kemudian selanjutnya adalah market strategi. Yang pertama adalah event, yaitu workshop proses pembuatan produk. Di sini workshop sekalian branding atau belajar melihat proses produksi langsung atau berkeliling area usaha pada produksi jahe su. Kemudian sale day, diskon atau promo, yaitu berisi promo pada toko offline dan toko online. Contohnya seperti di Tokopedia, Bukalapak, atau toko online yang lain. Selanjutnya yaitu sosial, yaitu Instagram dan Facebook Ads. Di sini kita melakukan branding pada sosial media seperti Instagram dan Facebook. Selanjutnya yaitu marketplace store seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada dengan membuka akun dan toko dan mengisi etalase marketplace tersebut dengan produk-produk yang kita miliki. Dan selanjutnya itu partnership, yaitu Jamu Jago membuat suatu kerjasama atau kolaborasi produk minuman herbal bersama perusahaan lain. Selanjutnya Sido muncul, yaitu pembuatan produk kolaborasi seperti permen jahe susu. Selanjutnya yaitu customization, pelanggan dapat meracik varian rasa produk ketika datang ke outlet. Jadi seperti fitur dapat memilih rasa ataupun varian ketika kita datang langsung kepada outlet, dapat membuat customer merasa lebih leluasa untuk memilih sendiri yang produk yang akan mereka senangi. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu jahe mix. Produk kombinasi rasa dari produk utama, jahe dan susu, dengan pilihan campuran rasa lain. Kemudian original, yaitu semua produk dibuat dengan bahan rempah asli dan segar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada biaya dan jadwal kegiatan. Untuk anggaran biayanya ada 4 jenis ya, jenis pengeluaran. Yang pertama yaitu perlengkapan yang diperlukan membutuhkan biaya sekitar 2.750.000. Yang kedua, bahan habis pakai memerlukan biaya sekitar 600.000. Perjalanan membutuhkan biaya sekitar 1 juta rupiah. 4 lain-lain membutuhkan biaya sekitar 1.950.000 rupiah, dan jumlah seluruhannya sekitar 6.255.000 rupiah. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dilakukan antara 3 sampai 5 bulan dan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan dan sesuai dengan format berikut. Jenis kegiatan pertama yaitu persiapan proposal usaha
yang dilakukan sekitar 1 bulan. Kedua, survei lokasi usaha dan bahan baku dilakukan sekitar 1-2 bulan. 3, penyediaan peralatan sekitar 2-3 bulan. 4, menjalankan usaha sekitar 4-5 bulan. Dan pemasaran dilakukan 4-5 bulan. Baik, jadi itu presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, sebelum menutup, mungkin kita akan memperkenalkan dulu tim kami. Jadi tim Jahisu ini memiliki 3 anggota gitu ya, dengan ketua saya sendiri, Muhammad Husni Fikri, dengan teman saya Isro Rizky Wibowo, dan juga Taufik Nurhuda. Seperti itu. Lanjut. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.